Selamat sore siswa-siswi sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah melihat sifat-sifat gereja, gereja yang bersifat satu, gereja yang bersifat kudus, gereja yang bersifat katolik, dan gereja yang bersifat apostolik. Hari ini kita menuju tema yang berikutnya tentang hierarki gereja katolik. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan hierarki. Pertama-tama kita lihat dulu arti etimologis atau asal-usul kata dari hierarki ini sendiri. Kata hierarki secara etimologis atau asal-usul kata berasal dari kata bahasa Yunani, dari kata hierarkia yang berarti aturan atau norma seorang imam agung atau seorang imam besar. Kata hierarkia ini sendiri berasal dari dua suku kata, yakni yang pertama hieros dan yang kedua arko. Hieros ini artinya kudus atau suci, arko artinya aturan, prinsip atau dasar. Jadi secara asal-usul kata hierarki berarti prinsip atau aturan kudus atau suci dari seorang imam agung atau imam besar. Secara harafiah maksudnya lebih menekankan kepada asal-usul suci, tata susunan, lebih kepada prinsip atau sumber yang kudus. Kemudian kita lihat dari arti etimologis kemudian kepada perkembangan dari hierarki sendiri. Jadi sejarah awal hierarki itu berasal dari kelompok ke-12. Kelompok ke-12 kalian tahu baik bahwa Yesus memiliki 12 para murid, para rasul. Kemudian ketika Yesus pergi kepada Bapaknya, maka yang meneruskan sabda dan pewartaan Yesus adalah kelompok ke-12, 12 para rasul. Dan mereka mulai mewartakan atau meneruskan sabda Yesus sepanjang Galilea, Yerusalem. Ya. Jadi di sini kalian lihat bahwa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia menyebut kelompok ke-12 ini sebagai mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Jadi kehidupan dan kegiatan gereja itu pertama-tama dimulai dari kelompok-kelompok Yerusalem. Jadi ke-12 para rasul ini kemudian memiliki para pengikutnya. Mereka yang tetap melanjutkan karya pewartaan dan sabda Kristus. Dan kemudian berkembang menjadi gereja perdana atau gereja pertama. Selanjutnya, para rasul dan jemaat ini menjadi saksi sejarah mulainya hierarki gereja. Jadi mereka adalah saksi bagaimana awal mula tatanan atau susunan suci atau kudus yang diwahyukan oleh Yesus ini sepanjang sejarah gereja. Dan akhir perkembangan hierarki ini adalah struktur kemudian yang dibuat oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Jadi beliau ini membagi ada 3 susunan atau tatanan suci dari hierarki. Yang pertama ini disebut episkopos atau penilik, yang kedua disebut dengan penatua atau presbiteros, dan yang ketiga pelayan atau diakonos. Kalian harus ingat bahwa kota Antioquia ini adalah kota yang sangat penting dalam sejarah gereja. Mengapa penting? Karena di kota inilah untuk pertama kali mereka yang berstatus pengikut Kristus disebut Kristen. Kemudian dalam perkembangan sejarah gereja, ketiga bentuk awal ini yang dibuat oleh Santo Ignatius dari Antioquia menjadi ini. Episkopos kemudian dikenal dengan istilah uskup, penatua, imam, dan pelayan, diakon. Ini kurang lebih gambaran singkat tentang awal mula-mulainya hierarki gereja. Sekarang kita lihat bagaimana ajaran resmi gereja atau Konsili Vatikan II, dokumen Lumen Gentium, Cahaya Bangsa, artikel 20 mendefinisikan tentang hierarki. Menurut dokumen ini, hierarki gereja itu berasal dari Kristus. Dalam artikel 20 dikatakan bahwa hierarki gereja ini atas penetapan ilahi, para uskup menggantikan para rasul sebagai penggembala gereja. Kalian ingat bahwa dalam pertemuan minggu lalu gereja yang bersifat apostolik, di mana para rasul adalah penerus apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Maka di sini terjadinya suksesi apostolik, terjadinya pergantian para rasul kepada para uskup. Ini yang terkenal dengan suksesi hierarki. Ya. Yesus Kristus menurut dokumen ini sebagai gembala kekal telah mendirikan gereja kudus dengan mengutus para rasul seperti ia sendiri diutus oleh Bapa. Jadi pengutusan para rasul itu bersandar atau bersumber dari Kristus sendiri. Kristus sendiri menjadi model pengutusan, menjadi contoh pengutusan. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes bab 20 ayat 21. Dan kita lihat susunan hierarki yang resmi untuk sekarang ini ada yang pertama Dewan para Uskup yang dikepalai oleh Paus. Ya, jadi Paus menempati kedudukan tertinggi di antara Dewan para Uskup karena Paus ini juga disebut sebagai Uskup Roma. Yang kedua itu para Uskup. Yang ketiga imam, dan yang terakhir adalah diakon. Kita akan melihat satu persatu ini pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Oke, sebagai penutup ada penugasan. Saya meminta kalian untuk membuka kitab suci yang ada di rumah atau jika tidak ada kalian bisa melihat kitab suci versi virtual. Itu perikop berikut ini, Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Saya meminta
meminta kalian untuk membaca perikop tersebut tentang gembalakanlah domba-dombaku. Saya memohon kalian membaca semua isi bacaan Injil tersebut dan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dikisahkan dalam perikop Injil tersebut? Yang kedua, apa yang ditanyakan Yesus kepada Petrus? Yang ketiga, apa jawaban Petrus? Dan yang terakhir, mengapa Yesus memilih Petrus untuk menjadi pemimpin umatnya? Tugas dikerjakan dalam buku tugas, difoto vertikal dan jelas, diupload biasa, tidak boleh dikonvert dalam bentuk download, disubmit di Psikologi paling lambat jam 8 malam. Oke, sekian dan terima kasih telah berpartisipasi pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.